anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian semua? Baik, Ibu. Baik. Sebelumnya semuanya berdiri dulu. Jadi sekarang semuanya rapikan pakaian. Amati teman kiri kanan. Sudah rapi belum rambutnya? Baik. Siap. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih, silakan duduk. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta salah satu dari anak-anak untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Jadi sini ketua kelasnya siapa? Kevin. Jadi Kevin siapa saja yang tidak hadir hari ini? Semua hadir Ibu. Semua hadir. Baik, berapas dulu. Harapannya tingkatkan terus kehadiran supaya materi-materi yang ingin Ibu sampaikan hari ini semuanya dapat diterima baik oleh peserta didik. Jadi sekarang Ibu minta masing-masing tolong ambil kertas satu lembar. Terus tolong anak-anak apresiasikan perasaan kalian hari ini supaya Ibu bisa lihat keadaan kalian sebelum mengikuti pelajaran ini seperti apa. Bisa dalam emoticon maupun dalam kalimat-kalimat. Baik, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, Ibu ingin tunjukkan sebuah gambar. Ada yang tahu gambar apa ini? Kucing, Ibu. Kucing, Ibu. Dengan dokter. Dokter apa? Dokter hewan. Dokter hewan. Jadi baik, siapa di sini yang punya cita-cita jadi dokter hewan? Saya, Ibu. Saya, Bu. Oke. Biasanya dokter hewan itu tugasnya untuk apa? Merawat hewan. Merawat hewan. Baik. Sebelumnya siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Materi minggu lalu tentang klasifikasi makhluk. Klasifikasi makhluk hidup itu terdiri dari 5 kingdom. Ada yang bisa sebutkan? Ya, anak Intan? Kingdom Animalia, lantai, bakteri, monera, virus. Bumi. Klasifikasi makhluk hidup itu ada kingdom apa? Lantai, animalia, kuning, dan bakteri, dan monera. Jadi pada hari ini kita akan belajar materi tentang kingdom animalia. Jadi ada yang bisa bantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning, peserta didik diharapkan mampu mengelompokkan hewan invertebrata ke dalam film berdasarkan ciri-ciri umum serta mengaitkan perannya dalam Baik anak, jadi di hari ini kita akan belajar tentang kingdom animalia. Coba semuanya lihat di grup WA. Ibu tadi sudah kirim video pembelajarannya. Jadi sebentar kita akan mengerjakan LKPD. Tapi sebelumnya itu anak-anak bisa melihat kembali materinya berdasarkan video yang sudah Ibu berikan. Jadi yang pertama, kingdom animalia. Siapa yang tahu pengertian dari kingdom animalia? Ya, anak Intan? Kingdom yang meliputi hewan, Ibu. Baik, ada yang punya tanggapan lain? Saya, Bu. Kingdom Animalia merupakan organisme eukaryotik atau organisme. Baik, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, jadi kingdom animalia atau biasa disebut dengan hewan eukaryotik merupakan organisme dengan sel kompleks yang multiseluler. Artinya, di dalam sel hewan tersebut dia terdiri dari banyak sel sehingga disebut sebagai hewan multiseluler. Kemudian kita lihat bahwa kingdom animalia itu dia berbeda dengan sel tumbuhan, di mana dia tidak bisa memperoleh makanan sendiri atau biasa kita sebut dengan hewan heterotrofik. Baik. Kemudian di dalam kingdom animalia itu ada invertebrata dan avertebrata. Siapa yang tahu di sini? Klasifikasi dari invertebrata itu film apa saja? Sebut tahu. Bekicot. Ya, bekicot itu dia termasuk dalam moluska. Tepat sekali. Ada lagi yang lain? Ya, ubur-ubur termasuk dalam Landerata iloko lenterata iloko. jadi anak-anak untuk
LKPD. Jadi sini Ibu minta kalian bentuk dalam kelompok dulu. Sudah Ibu. Sudah ini kita. Jadi silakan dilihat LKPD-nya. Yang pertama itu berdasarkan video di atas, video yang tadi Ibu sudah kirim di grup. Anak-anak tolong sebut dan jelaskan pengertian dan ciri dari kingdom Animalia. Terus sebutkan hewan-hewan yang tergolong sebagai hewan invertebrata. Nomor kedua, amati gambar dalam LKPD tersebut. Terus anak-anak diskusikan ciri-ciri dari hewan tersebut dan dia termasuk dalam film apa saja. Dan ketiga, buatlah kesimpulan dari golongan hewan-hewan invertebrata yang kalian amati. Jadi Ibu kasih waktu berapa menit? 5 menit Nah, Ibu. silakan dikerjakan. Baik Ibu. LKPD sudah semua? Sudah Ibu. Sekarang Ibu lempar bola ini, bola sederhana. Siapa yang dapatkan bola ini nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Siap? 1, 2, 3. Ibu berbolanya. Tapi Ibu ulangi lagi. Sudah Ibu, tadi saya dapat Ibu. Anak Ina maju, anak Ina. Rapikan roknya, anak Ina. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama terkait dengan apa itu pengertian dari kingdom Animalia. Jadi kingdom Animalia merupakan organisme eukaryotik atau organisme dengan sel kompleks yang multiseluler. Ciri-cirinya yaitu merupakan makhluk hidup multiseluler, bersifat heterotrof, memerlukan oksigen, dan memiliki sel dan otot. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, kami silakan. Baik, beri aplaus dulu untuk anak Ina. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 dan ini merupakan perwakilan untuk presentasi kelompok. Dan Ibu minta semuanya berdiri dulu. Kita buat biar real, singkat saja lampunya. Iya Ibu. Jadi ikuti Ibu, misalkan begini. Semangat semangat, oke oke, semangat semangat, oke. Itu hanya diulangi sebanyak 3 kali. Sudah siap? Sudah. 1, 2, 3. Semangat semangat, oke oke. Semangat semangat, oke oke. Semangat semangat, oke oke. Baik anak-anak, berdasarkan hasil presentasi tadi, Ibu minta salah satu dari kalian untuk membuat kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas hari ini. Anak Envi bisa buat kesimpulan. Baik Ibu. Baik anak Ina. Dari materi yang dipelajari hari ini, saya mengambil kesimpulan bahwa kingdom Animalia itu merupakan organisme eukaryotik. Nah, ciri-ciri dari kingdom ini yaitu merupakan makhluk hidup multiseluler, kemudian dia bersifat Hewan yang tidak bertulang belakang. Hewan invertebrata ini juga terbagi menjadi 8 film dengan cirinya masing-masing. Film-film tersebut terdiri dari film Porifera, Annelida, Mollusca, Platyhelminthes, Echinodermata, Arthropoda, dan Coelenterata. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sudah kita ketahui bersama bahwa kingdom Animalia dia merupakan hewan invertebrata, artinya dia tidak memiliki tulang belakang. Tetapi hewan invertebrata ini dia memiliki banyak sel atau biasa disebut sebagai hewan multiseluler, di mana sel-sel tersebut akan memiliki peran dan fungsinya dalam kehidupan mereka ketika mencari makan maupun dalam berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Kemudian film Invertebrates, Mollusca, Arthropoda, dan Coelenterata. Baik, Ibu rasa anak-anak sudah paham semua materi hari ini? Ya, sudah Ibu. Jadi masing-masing tolong buat satu pertanyaan. Mungkin ada yang belum dipahami atau begini bisa masih bingung ini. Jadi sambil mau berbicara, jadi Ibu minta masing-masing tulis pertanyaannya. Baik Ibu. Setelah dituliskan,
Sudah Ibu. Baik. Anak-anak, pada kesempatan ini juga Ibu meminta kalian semua untuk merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Baik buruknya seperti apa, mungkin pesan Ibu mengajar terlalu cepat, Ibu ini terlalu lama atau bagaimana, tolong dituliskan. Baik Ibu. Sudah? Sudah Ibu. Baik, terima kasih banyak. Jadi harapannya pertanyaan yang sudah anak-anak buat tadi itu nanti dijawab untuk persiapan materi minggu depan. Jadi sebelum memulai pelajaran lagi di minggu depan, Ibu akan meminta jawaban dari anak-anak semua. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk kita semua dan sehat selalu. Terima kasih Ibu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Anak Intan, tolong. Siap. Terima kasih Ibu. Oke, sekarang saya akan membacakan hasil observasi saya terkait pembelajaran yang dilakukan oleh teman Evin tadi. Di sini saya sudah menulis yang pertama, saya memberikan apresiasi kepada Kakak Evin karena pembelajarannya sangat bagus, sudah lumayan sangat bagus. Terkait kesiapan pra pembelajaran itu, kesiapan ruangan belajar, alat media semuanya sudah bagus. Membuka pembelajarannya juga sudah bagus. Tadi dia melakukan persepsi, terus menyuruh siswa juga untuk membaca tujuan pembelajaran. Terus pada kegiatan pembelajaran, kegiatan itu saya melihat bahwa Kak Elvin juga sangat menguasai materi pembelajarannya, terus mengaitkan materi ini dengan kehidupan atau relevan dengan kehidupan sehari-hari. Namun di sini itu tidak mengintegrasikan kita ini karena mungkin model pembelajarannya juga tidak seperti itu, dan juga tidak ada keterampilan dasar di laboratorium karena sesuai dengan model pembelajarannya. Kemudian yang berikut itu pendekatan atau strategi yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan kompetensi atau tujuan yang dicapai. Terus pembelajaran yang dapat memicu dan memelihara keterlibatan siswa seperti dengan melakukan ice breaking tadi. Penilaian proses pembelajaran tadi juga sudah dilakukan selama diskusi kelompok. Penggunaan bahasa, jadi Ibu Evin menggunakan bahasa yang lisan secara jelas dan lancar serta menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai. Kemudian terkait bagian penutup yaitu refleksi dan rangkuman juga sudah dilaksanakan tadi. Ada kesimpulan, ada refleksi yang Ibu Evin berikan kepada anak-anak. Kemudian yang catatan saya itu mungkin terkait dengan waktu pengerjaan di LKPD, waktu pengerjaan di dalam kelompok tadi, sebaiknya waktunya itu ditentukan dari guru supaya siswa itu jangan seenaknya maunya waktu berapa begitu. Lebih baik guru yang tentukan waktunya supaya mereka juga kerjanya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Terkait yang hal lainnya saya rasa cukup, untuk seluruhannya sudah sangat baik. Sekian dari saya.